Berhubung orang-orang udah pada balik sekolah, jadi otomatis ya pada pangkas kan. Nah, dan kebetulan pas gua buat ini naskah, gua juga baru pangkas. Ya, gua tahu kalian gak peduli sih, tapi ya durasi lah ya. Dan emang rasanya punya rambut pendek kayak gini ada yang agak juga gitu bagi gua. Gua nggak tahu ya sama diri gua sendiri. Gua suka rambut panjang atau rambut pendek. Karena ya selama gua rasain dua-duanya itu rasanya biasa aja gitu loh. Real nggak bohong gua, serius. Ya biasa aja bukan berarti kayak bener-bener biasa gitu. Kayak ya udah. Tapi dua-duanya tetap ada yang nanggain. Dan kalau gua disuruh pilih rambut panjang atau rambut pendek, gue pilih rambut panjang. Loh, tadi katanya dua-duanya biasa. Udah, gue bakal bagi tahu enak gak enaknya dari keduanya dan kenapa gue pilih rambut panjang. Udah lu dengar aja dan diam sejenak. Jadi tuh kita mulai dari rambut pendek. Mumpung gue lagi rasain juga kan. Sebenarnya punya rambut pendek itu enaknya dingin sih kepala lu, kayak kalau kemana-mana atau tidur itu kepala lu enteng di bawah, kayak ringan gitu dan nggak ketutup sama rambut lain. Bahkan ya, saking seringnya gue pakai rambut pendek, ya biasalah siswa berbakat. Itu gue udah nggak pakai mikirin sisirnya kayak gimana, rambut gue kalau berantakan gimana. Itu semua udah keluar dari pikiran gue. Gue bangun pagi, terus kaca ke cermin, rambut gue udah tersusun rapi dari tidur gue semalam. Terus yang paling enak, bener-bener enak gitu, nyaman, 100% terjamin itu. Lu bisa mainin rambut belakang lu yang tipis. Kayak lu tau gak sih rambut bagian belakang lu yang bawahnya itu? Pas lu habis pangkas itu kan bagian yang pendek itu yang belakang. Nah itu biasanya emang suka mainin kayak gesek-gesek ke samping. Terus jadi satisfying rasanya. Gue yakin kalian semua pas kecil atau mungkin sekarang masih ngelakuin hal yang sama kayak gue yang kebawa kebiasaan gitu sampai sekarang. Lah, terus apa hubungannya sama soal rambut panjang? Udah, lu diam dulu. Nah, dan soal hubungannya sama rambut panjang, kelebihannya itu gue lebih nyaman dan enak dilihat aja sih. Intinya gue lebih nyaman lah gitu. Tapi ya semuanya kembali lagi ke orangnya. Ada yang cocok sama rambut panjang, ada juga yang sama yang rambut pendek. Dan maksudnya apa dengan yang nyaman? Jadi gini, rambut panjang itu kan bagian belakangnya sama kiri kanannya itu kan tebel-tebel lah rambutnya. Jadi gue merasa ditutupin gitu di bagian sekitar rambut gua, jadi gua lebih nyaman gitu. Tapi nggak enaknya juga itu kalau udah pakai sampo itu otomatis rambutnya turun ke bawah, jadi mengganggu penglihatan aja gitu. Itu ya kalau soal rambut panjang yang gua maksud itu nggak sampai panjang-panjang amat lah, cukup ya panjang-panjang dikit gitu, yang normal-normal aja. Dan sebenarnya bagian rambut panjang ini nggak bisa gue ceritain terlalu detail sih, karena gue lebih sering pakai rambut pendek dibanding rambut panjang. Ya biasalah siswa berbakat. Karena biasanya juga gue pakai rambut panjang itu pas libur panjang doang, kayak habis UAS atau puasa gitu. Tapi kelebihan yang paling utama dari rambut panjang itu ya, lu bisa atur rambut lu sesuai kemauan lu gitu. Lu bisa turunin rambut lu atau naikin rambut lu. Pokoknya bebas lah lu mau atur rambut lu gimana gitu. Dan gue juga belum kuliah, tapi dari yang gue lihat sistem dan mahasiswanya tuh mereka biarin rambut panjang atau dibebasin lah soal peraturan rambut. Itu tuh kayak enak banget rasanya. Dari yang gue lihat ya. Karena mereka bebas banget atur rambutnya. Berbeda dengan sekolah yang dari SD, SMP, SMA itu kan punya peraturan soal rambut ya umumnya. Jadi kami mau nggak mau pakai rambut pendek gitu. Karena ya kalian tahu kan kalau rambut panjang ntar kena potong atau ada razia soal rambut gitu. Dan gue emang pernah kena razia rambut 2 kali pas SMK juga. Yang kedua ini biasa aja sih kayak razia pada umumnya. Tapi yang pertama ini gue mau cerita soal pengalaman pertama kali gue kena razia rambut. Jadi kan awal bagiannya itu kita lagi UAS pas kelas 10 dan emang rambut gue agak sedikit melewati garis alis perbatasan maut gitu. Itu juga bukan cuman gua, tapi beberapa teman-teman gua juga gitu. Dan ada satu temen gua yang potong rambutnya pendek gitu. Kalau nggak salah dia potongnya rambut model basket dan itu kebetulan emang lagi tren-tren basket gitu di TikTok. Jadi kami lihat rambut dia lucu gitu. Soalnya bener-bener kelihatan aneh aja dan lebih nggak cocok. Mungkin karena awal-awal lihat kali ya. Dan dia diam-diam aja sih kayak nggak pedulin banget. Terus kita hujan lah kayak biasa. Sampai satu ketika ada suara langkah kaki depan kelas kami. Dan ada guru masuk. Itu ya, mukanya udah keluarin aura Sigma. Dan yang paling parah itu ya, dia bawa signatur tipe SSR, senjata andalan semua guru yang buat semua siswa langsung tunduk gitu. Dan gue langsung bisa lihat masa depan gue di beberapa menit ke depan. Apa yang akan terjadi dengan rambut gue. Waduh, Pak, Udah kamu, tolong gak Pak. usah banyak alasan kamu. Sini rambut kamu. Udah disuruh potong dari kemarin. Saya bakal potong kok besok Pak. Saya janji Udah gak mau Pak. lagi dengar saya alasan kamu ya. Sini rambut Bentar kamu. Pak. Ya gue sih emang enggak yang pertama ya. Tapi gue dengan jelas bisa mendengar jeritan temen-temen gue gitu. Perlahan-lahan langkah kaki gurunya datang ke arah gue. Dan ya sudah saatnya bulu bagian kepala ini harus dipotong gitu. Bentar pak. Saya emang ada rencana mau potong pak. Serius pak. Nggak bohong saya. Udah. Gak usah banyak alasan kamu. Sini rambut kamu. Biar saya potong kali ini. Pak. Jangan pak. Terus ya besoknya kami jadi sedikit pendek rambutnya dan beberapa dari kami ada yang pangkas dan ada yang belum pangkas. Cuman ya
kalau kalian ingat temen gue yang awal rambutnya pendek di awal tadi, mungkin dia sedikit merasa seneng gitu karena dendamnya dibalas sama gue. Dan emang gue bernasib sial aja sama teman-teman gue. Walaupun itu pengalaman pertama kali gue botak, tapi rasanya botak itu seru juga sih menurut gue. Lu nggak payah atur rambut lu, mandi pun tenang, terus kepala lu enteng-enteng ringan gitu kalau pergi kemana-mana. Dan soal pangkas botak, gue kan pernah tuh lihat teman-teman gue pangkas potongan yang entah gimana lah, unik dan menarik gitu. Itu gue liatnya keren lah, bagus gitu, cocok-cocok aja sama rambutnya. Walaupun gue gak ngerti ya gimana cara dia minta potongnya gitu. Kenapa gue nggak ngerti? Karena gue itu kalau minta pangkas mau potong gimana deh? Sampingnya tipisin aja bang, sisanya rapiin aja. Ya udah gitu doang. Gue emang bener-bener nggak ngerti gimana cara dia potong bisa kayak model artis-artis Korea gitu. Kayak mau potong gimana bang? Sampingnya di posisi 3 aja bang. Terus depannya diratain gitu dan bagian belakangnya dibotakin aja. Kayak hah? Macam mana lu bisa minta hal random kayak gitu dan hasilnya bener-bener bagus banget. Udah 1080p gitu rambut lu. Ini teman-teman gue yang emang punya bakat jadi model, apa guanya aja yang sedikit agak dongok gitu. So, seperti yang kalian lihat di video ini, kalau gue tuh collab dengan Kacang Garing. Dan ya, gue benar-benar terima kasih banget sama Kacang Garing udah mau collab dengan gue. Karena gue awalnya pas chat dia tuh kayak gue mikir, oh ya udahlah kalau nggak diterima nggak apa-apa, gue kerjain video aja kayak biasa. Tapi rupanya diterima. Gue benar-benar terima kasih banyak sama Kacang Garing. Dan pas gue pembuatan gambar ini video, itu pentap gue nggak berfungsi gitu. Dan emang kebetulan gue ganti laptop. Jadi gue pakai pentap yang lama. Dan kalian jangan lupa mampir ke akun TikTok gue sama Beastation dan jangan lupa follow ya IG juga sih sebenarnya. Dan itu aja sih. Dadah.